Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang potensi, manfaat, serta dampak dari kuarsa. Seperti yang kita ketahui bahwa kuarsa itu satu jenis tambang bahan galian industri yang biasa kita dengan nama pasir putih. Nah, yang namanya pertambangan kan pasti memiliki dampak serta manfaat ya bagi masyarakat terutama di Indonesia. Nah, untuk diskusi kali ini saya sudah bersama dengan rekan saya yaitu Kak Adirian Pangestu. Halo Kak Adirian, gimana kabarnya? Halo, baik, alhamdulillah. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang kuarsa ya Kak. Nah, sebenarnya apa sih kuarsa itu? Terus kegunaannya itu untuk apa gitu? Biar masyarakat di sini pun dan Ya, teman-teman yang mendengar podcast ini pun tahu gitu. Sebenarnya kuarsa itu apa gitu. ya sebenarnya kuarsa itu banyak kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pasir kuarsa atau silika itu adalah mineral yang umumnya ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi atau silikon dioksida. Jadi dalam kegiatan industri ini, pasir kuarsa ini berperan penting baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan baku. Misalnya dalam pembuatan industri gelas kaca, semen, tegel, keramik, mosaik keramik itu yang keramik yang warna-warni, lalu ferrosilikon, amplas itu kan biasanya kita amplas menggunakan permukaan kasar ya. Permukaan kasar itu dibuat juga dari pasir silika. Lalu ada juga biasanya kalau kita pakai itu wastafel itu kan dia juga menggunakan pasir silika salah satunya untuk bahan baku. Lalu ada pembuatan bata tahan api, lalu filter air. Biasanya filter air itu kan punya pasir yang uh, kasar ya, yang gede-gede itu. Nah, itu juga dia berfungsi sebagai filter air. Oh gitu. Jadi kayak wastafel yang tadi yang biasa kita gunain aja itu bahan bakunya salah satunya dari kuarsa ya. Tuh. Iya. Oh gitu. Wah, banyak sekali ya kegunaannya ternyata. Nah, untuk proses pertambangan kuarsa sendiri itu bagaimana sih Kak sebenarnya? Terus juga bisa nggak sih dilakuin secara tradisional atau emang harus menggunakan mesin gitu? Ya, mungkin untuk penambangan pasir kuarsa ya, secara umum dia menggunakan tambangan terbuka. Jadi dia bisa sebenarnya bisa juga dikelola menggunakan cara tradisional karena dia hanya terletak di endapan tanah tertutup yang dibuka, lalu di situ terdapat pasir kuarsa di beberapa daerah yang memiliki potensi ya seperti daerah. Hmm. Jadi bisa bisa tradisional bisa, terus juga pakai mesin juga bisa. Tuh. Nah, kalau misalkan potensinya buat di Indonesia itu gimana Kak? Terus ada nggak sih persaingannya di tingkat dunia gitu untuk kuasa ini? Ya, jadi uh, di Indonesia sendiri menurut data Kementerian SDM ada sekitar 17 miliar ton bahan baku silika yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki kualitas terbaik silikanya seperti ada di daerah Lampung, itu yang termasuk bagus, lalu di daerah Tuban. Lalu di Sumatera Utara juga bagus untuk keramik dan dijual untuk berbagai keperluan. Di Indonesia sendiri memiliki potensi silika yang luar biasa, tetapi harus dibuat kita olah lagi supaya hasil yang terbaik itu bisa diproduksi untuk bahan baku sel surya, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi silika-silika di Indonesia memenuhi persyaratan internasional untuk dibuat uh, panel surya tersebut. Oh iya, dan dampaknya buat bagi lingkungan serta masyarakat itu apakah dari pertambangan yang dilakukan gitu? Tentunya pertambangan ini kan artinya kita harus membuka lapisan tanah dong. Nah, karena silika itu terletak di bawah lapisan topsoil, jadi kita harus buka itu. Nah, itu biasanya berdampak terhadap kesuburan
kesuburan tanah yang terganggu akibat adanya pengerukan. Lalu adanya pembelokan air, biasanya karena tambang itu terletak di mungkin daerah aliran air atau das, biasanya dia terjadi pembelokan dan juga sedimentasi dari tambang itu. Lalu adanya genangan-genangan mungkin yang tambang tradisional tadi ya, sudah mengeruk tapi tidak ditimbun kembali, itu mengakibatkan genangan-genangan juga yang cukup berbahaya. Lalu debu kuarsa juga terkait dengan proses pemurnian silikanya itu juga cukup mengganggu timbulnya penyakit-penyakit pernafasan. Biasanya itu sih pertambangan pertama, terutama kuarsa itu kan masih ada juga yang tradisional ya, mungkin lebih tradisional itu berdampak karena dia tidak memiliki pengawasan yang ketat terkait dengan penambangan pasir silika ini begitu. Oh gitu. Nah, jadi gitu teman-teman tentang potensi kuarsa di Indonesia. Terus juga emang kuarsa memiliki dampak juga ya ternyata bagi itu sebagai penyakit, menyebabkan penyakit pada masyarakat dari debunya, terus juga membuat lubang tambang kayak gitu. Namun di sisi itu juga kita bisa lihat nih kegunaannya juga banyak gitu. Nah, terima kasih ya Kak Adi sudah mau berdiskusi dengan podcast saya kali ini. Sama-sama. Nah, udah gitu sekian teman-teman. Wassalamualaikum.